Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zuriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Dirahmati Allah, tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang menghalangi kebaikan yang Allah turunkan kepada seorang manusia, kecuali manusia itu yang membatasi apa yang sudah Tuhannya ingin kasihkan dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Oke? Tidak ada satupun yang membatasi kebaikan dari Tuhannya kepada seseorang, melainkan manusia itu yang membatasinya dengan maksiat. Tentu akhirnya kita harus ingat ya, bahwasanya manusia itu tempatnya salah, tempat berdosa, ya kan? Itu kemarin dapat, karena habis ujian santri, jadi terus mengamati. Pernah satu ketika saya cerita, ada seseorang mendatangi Ustadz, dia seorang, ada kutip, pemakmur masjid, sangat mungkin belum sampai levelnya Ustadz, tapi orang yang menggerakkan dakwah, orang yang bikin event dakwah, orang yang berkontribusi di masjid, orang yang azan sering di awal kalau azan, sampai setelah 5 tahun pernikahannya Allah belum karuniakan keturunan. Dalam kondisi sadar, beliau datang ke Ustadz, kan Ustadz, saya ini udah lebih 5 tahun, kami ini lebih daripada 5 tahun menikah, belum punya keturunan. Apa ya salahnya Ustadz ya? Padahal setelah dicek kondisi biologi saya sama istri baik-baik saja berdua ini. Nah, ya Ustadznya langsung dengan sigap menanyakan, Bapak sama Mas sama Mbak ini apa kegiatannya? Ya kebetulan istri saya ini sekarang aktif support ibu-ibu majelis taklim, memfasilitasi kalau ada pengajian. Mas, kalau suaminya Bu, ya suami saya ini sekarang juga justru rajin, sering azan di masjid, udah bekerja tapi aktif di masjid, bikin event, bikin kegiatan, bikin acara, support program anak yatim, dan sebagainya. Banyak kegiatannya. Kan Ustadz sering sampaikan, bahwasanya tolong agama Allah, tolong kita ini lebih daripada 5 tahun, secara biologis, secara fisik tidak ada kekurangan, tapi kok harapan saya sebagai seorang yang sudah berumah tangga tapi belum dikaruniakan Allah keturunan. Oke, tahu. Tanya, kalau syirik tidak mungkin. Kan dibuka tuh checklist 10 dosa besar, satu syirik. Yang kedua, tanya, hubungan orang tua gimana? Oh, hubungan orang tua Ustadz, Masya Allah, kami selalu mendedikasikan setiap keuntungan, setiap penghasilan kami, pasti orang tua yang kami dahulukan. Oke. Terus, terlibat pernah makan rezeki haram enggak? Insya Allah Ustadz, setiap bekerja saya tidak pernah makan rezeki haram. Pulang ke rumah bawa harta yang halal. Pernah berkhianat enggak, menzolimi orang? Enggak pernah. Suami saya ini orang yang paling hatinya lembut, dia kalau buat salah sama orang cepat minta maaf. Pernah sering ngegibah, apalagi gibah, tidak sempat kami dengan sekarang kerja, habis kerja waktu luang langsungnya urus masjid, urus event dakwah dan sebagainya. Yang Ustaznya. Tiba-tiba Allah kasih lintasan pikiran. Set, Bapak sama Ibu udah berapa tahun nikah? 5 tahun. Kenalnya di mana?
Udah lama Ustadz, kami kurang lebih kenalan sejak SMA. Berapa tahun dari SMA sampai menikah? Ya kurang lebih hampir 9 tahun. Oh, langsung mohon maaf Pak, saya tadi ada lompat pertanyaannya kata Ustadznya. Kan selalu ada jalan setelah muhasabah. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Coba lagi. Selalu ada solusi setelah Solusi introspeksi. Nah, itu introspeksi. maksudnya. Orang tidak akan menemukan titik perubahan kalau belum introspeksi diri. Bagaimana dokter tak akan ketemukan diagnosanya kalau belum introspeksi kan? Check up itu kan introspeksi fisik. Baru ketemu, oh sakitnya di bagian lambung. Oh sakitnya di bagian perut misalkan. Baru ada. Sama juga kalau sakit fisik introspeksinya adalah medical check up. Kalau sakit rezeki introspeksinya adalah dosa check up. Setelah misalkan kalau sakit fisik apa introspeksinya medical check up, datang ke rumah sakit, cek, scan. Kalau sakit rezeki apa yang harus check up? Dosa check up. Boleh ya Dosa. Bob? Ya, Dosa. Karena kan tadi yang di awal saya sampaikan, tidak ada yang menghalangi rezeki dari Tuhan seseorang kepada hambanya selain dosa atau maksiat. Nah, dikasih lintasan. Tadi lupa nanyakan ini. Oh jadi 9 tahun kenalan? Kenalan. Pacaran dong berarti? Iya Ustaz, pacaran. Langsung ditembak. Kapan pertama kali ciuman? Langsung tersungkur malu. Mohon maaf, saya perlu tanyakan. Kapan pernah kali, apakah pernah berhubungan saat pacaran? Langsung tertunduk, kaca-kaca matanya. Mohon maaf Ustaz, cukup Ustaz yang jaga rahasia kami. Bukan lagi berhubungan, tapi sudah beberapa kali kami mengaborsi calon anak kami. Dah, ke terus apa yang sudah dilakukan? Inilah saya melakukan apa, sekarang nih memperbaiki diri dengan berbuat kebaikan, ngurus masjid, ngurus apa. Nah, ini adalah rumus teori yang harus dipahami. Kawan-kawan buka polanya bersama. Kak surat 25, belum surah 25, surahnya loh, surah 2 ayat 161. 106 dari 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anahumullahu wa yal'anuhumul la'idun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, kata Allah, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Bentar ya. menjelaskan dalam kitab Al-Quran mereka Orang yang menyembunyikan, Allah dan menyembunyikan tuh bukan hanya nampakkan Quran, enggak. Dia tahu tentang satu kebenaran,
tapi dia justru mengabaikan. Itu bagian kecil dari juga pada menyembunyikan. Terkait tadi Allah udah bilang wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Juga didekati. Nah, berarti kan bagian kecil pada dia tak peduli, itulah istilahnya. Maka kata Allah, orang yang menyembunyikan kebenaran yang telah sudah kami sampaikan, mengerikan ayat ini, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Nah, tapi Allah tuh selalu baik sekali sesuai dengan statementnya, Innallah ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, langsung sayang. Kalau udah ampunan pasti sayang. Maka kata Allah, illalladzina tabu. Tidak akan dilaknat kecuali dia bertobat. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan. Nah, jadi dua tindakan, dua rumus tentang muhasabah, tentang solusi daripada segala dosa yang kita lakukan itu selalu pasangannya bertobat dan berbuat kebaikan. Dan itu Allah tegaskan di surah Al-Furqan ayat ke-78 yang sudah sering kita ayat ke-68 sudah sering kita dengar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Tapi kalau dia lakukan itu, dia syirik, dia membunuh, dia berzina, kata Allah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Apa tuh hukumannya? Yudha'af lahul azab. Bukan hanya dapat azab, tapi dilipat gandakan azabnya. Itulah kenapa dosa syirik, membunuh, zina ini masuk top 3 dosa yang kalau seorang manusia bersinggungan dengan ini, bukan hanya susah, tapi hina. Ada orang susah, tapi orang tak tahu dia susah. Kalau hina itu berarti ketahuan tak kira-kira? Ketahuan. Ini susah, itu dia azab. Hina, dilipat gandakan azabnya. Ada orang kaya, tapi hina. Ada orang kaya tapi hina. Ada orang mulia, miskin. Ini yang berkerenkan kaya dan mulia. Ini udahlah susah, miskin, hina pula. Inilah kontributor maksiat, penyebab Allah lipat gandakan azab. Tadi ingat pakem pertama, tidak ada yang menghalangi apa tadi? Halangi suatu Rezeki kebaikan dari Allah kepada hambanya kecuali dosa. Kecuali dosa. Kecuali dosa. Kalau sakit fisik kan kaidah kedua selalu ada solusi di balik introspeksi. Sakit fisik, introspeksinya apa? Oke, medical check up. Sakit rezeki, apa? Introspeksi. Dosa check up. Nah, ini harus lakukan. Maka sakit rezeki itu apa? Orang harus hidupnya manusia itu esensinya tenang, bahagia, tapi kok dia gelisah, tapi kok dia susah. Pasti ada yang salah dengan rezeki dia.
Tak mungkin Tuhannya menahan kekayaannya, padahal Tuhannya sudah janji kaya dan cukup. Tak mungkin Tuhannya menahan jodohnya, Tuhannya sendiri yang menjadikan. Allah Rabbul Alamin menjanjikan berpasang-pasangan. Tak mungkin Allah buat dia bodoh, para Allah menjanjikan, Allah yang mencerdaskan. Tak mungkin Allah tidak kasih stok bahagia. Allah sekarang menjanjikan, menjadikan rasa kasih dan sayang. Kecuali ada dosa. Dan kontributor dosa terbesar, satu tadi apa sih? Dua, bunuh. Tiga, zina. Anggaplah saya betul sekali syirik lulus. Udah parah sekali kan memang ini. Baratkan begini dah. Anggaplah syirik tuh sedikit lah. Orang yang kutukan Allah betul-betul mau menduakan Allah, melawan Allah, membunuh. Oke. Nah, yang paling bawah nih banyak. Ada musuh-musuh Islam. Kita bisa kita kacau budak-budak nih, mereka sudah beriman sama Allah. Mereka yakin Allah itu Tuhan mereka. Tapi kita bisa ngalahkan mereka dengan cara yang ketiga ini. Apa? Dan ini yang menyerang 90% orang yang belum di orang yang belum nikah. Lengkap dah. Coba lihat akhirnya balik ke cerita tadi. Begitu dia bertobat, diajarkan sama ustadznya. Nah, ayatnya, sebelum saya lanjutkan ya. Ayatnya adalah, kan ini kontributornya. Terus kawan-kawan lihat bagaimana zina tuh terbuka lebar hari ini. Hotel-hotel mudah didapatkan. Kos-kosan, bahkan ada kosan per jam. Kosan per jam. Saya kemarin ketemu kosannya per jam. Jadi nggak pula orang kos tuh per jam gitu ya. Lalu apa? Udahlah. Dan yang sediakan tuh fenomenal lagi tuh, coba ya. Dan sangat murah harga diri perempuan tuh zaman sekarang. Saya juga jadi teringat 15 tahun saya waktu kuliah dulu ada salah satu aplikasi chatting namanya MIRC. Pakai Yahoo Messenger. Yang zaman-zaman saya pasti kenal aplikasi itu. Jadi di kos-kosan saya tuh, siapa? Mana teh? Nah, ada saya ya untungnya saya tuh malam minggu tidak punya cewek, tidak punya duit gitu ya. Karena tak punya duit lah, tak berani ngajak cewek. Kalau ngajak cewek jalan, itu udah pasti jatah makan 10 hari habis. Iyalah, saya makan 10 satu hari 10.000. Makannya warteg. Kalau ngajak ke mall paling tada udah di atas 100.000, berarti 10 hari jatah makan. 10 hari puasa deh saya. Daripada aku bercinta capek-capek, bagus aku udah nonton TV ya. Tapi teman-teman tadi kos memang gila saya bilang. Bisa baru kenal sama cewek cetik. Ceweknya bela-bela datang dari Bandung hidup di kamar kosnya. Padahal baru kenal cuma chatting. Begitu. Itu dulu. 15 tahun yang lalu zaman sekuliah. Apa guys? Sekarang lebih bale. Dulu. Dan hebat nih kawan saya nih. Bisa gonta-ganti karena cewek pakai chat tuh. Nanti minggu depan ada cewek datang ke kamar itu. Pada tampaknya ada macam mana gak? Tapi jauh Selandi ganteng. Selandi ini adalah jauh Korea sedikit. Lang Lundi. Ya kan? Tiffany. Sama Agil kan tengah Agil. Hitam, rambut kembang, pendek. Cuman lah bonsai. Tapi akhirnya cek. Saya mah. Hitam, rambut kembang, pendek. Tapi langsung bayang siapa gitu ya. Langsung ingat Bang Dandi. Nah. Ingat syukur pula dia. Aman kur, tenang kur. Abi behind you. Nah, tapi akhirnya
Di situ saya ngelihat perempuan tuh lemah, asalkan dia buka ruang bicara, habis kena speak. Nah, habis. Nah, kita hati-hati. Sekarang buaya darat sudah masuk mall, mereknya Lacoste. Kan dia bukan aja sudah masuk mall sama krokodil. Ya, hanya jangan mudah. Nah, tambah lagi fenomena baru, awan-awan dicari yang matang. Laki orang dibantai, disikatnya. Astagfirullahaladzim. Jangan jauh-jauh. Cobalah kalau Noval sama Soki mau bikin sosial eksperimen, perginya hotel-hotel malam minggu tuh, cek. Penuh semua hotel-hotel murah-murah tuh. Itulah. Kok tahu ente? Tuh. Iya. Dari mana-mana tuh bangkit pelau semua tuh berkeluaran. Nah, inilah kontributor orang. Cobalah lihat ya. Sempurna. Azan berkumandang, dia nongkrong di kafe, bawa cewek yang yang baru dikenal, di kafe ngobrol berdua, bayar kafe, makannya pakai kartu kredit riba, lalu abis itu check in malamnya di hotel. Sempurna tidak dosanya? Sempurna. Kalau iblis boleh nampak, iblis kita, nah, bisa bikin story dia. Coba story pusing lucu tuh. Dan sudah mulai ke anak-anak sekolah seperti itu. Izin keluar, oh sudah benar anak sekolah. Nah, jadi apa kontributor maksiat terbesar yang membuat orang tuh disusahkan dan dihinakan Allah apa tadi? Zina. Tiga. Jadi Bunuh, zina. hadiahnya apa tadi? Susah dan tidak. Ina. Oke. Lalu kalau sudah pernah Suaranya sih. terlanjur, hai, kalau sudah Nggak ada pernah suara. terlanjur, ada suara ini, ada suara saya ada. Ada Ada Kiai, ada. Suara saya tak ada kan? Ada Kiai, ada. Nah, maka kalau sudah ini rumusnya, kenapa ini perlu saya bahas? Ada yang salah dengan metodologi tentang bertobat. Dia berpikir tobat itu, maka urutannya gimana caranya kalau sudah terlanjur dapatkan, pernah terpeleset di episode ini, dilipat gandakan azab sampai untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu, kecuali selalu Allah itu baik sekali. Jangan pernah tanyakan berapa orang yang sudah menyakitimu. Jangan pernah pikirkan dan pernah catat, pernah ingat berapa banyak orang menyakitimu. Tapi ingatlah berapa banyak engkau sudah menyakiti Allah dan Allah tak pernah meninggalkanmu. Tada, words of the day. Sudah berapa banyak kita menyakiti Allah. Inilah rumusnya. Sakit Ustadz, kalau ingat mantan saya itu kecewakan saya. Udah berjanji dia sama saya. Habis dah saya nih. Sakit sedih perasaan saya. Maka cara terbaik adalah berapa banyak engkau sudah menyakiti Allah. Dan Allah tak pernah mengecewakanmu. Dan tak pernah meninggalkanmu. Selalu ada kata-kata kecuali. Siapa kecuali itu? Orang yang bertobat. Siapa lagi? Yang beriman. Siapa lagi? Dan berbuat kebaikan. 3 rumus ini tak boleh dipisah. Nah, kebanyakan orang cuma ngambil tobat dia. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Tapi tidak dilanjutkan dengan amalan, sedekah, bangun malam, dia berdosa. Atau sebaliknya, dia langsung melompat ke amal, berbuat kebaikan, langsung khidmat. Contoh, pernah bermaksiat di masa lalu, bertobat babak belur, habis itu masuk ke pondok pesantren, menghafal Quran, beramal dia rajin, tapi dia lupa bertobat. Bertobat tuh gimana sih Ustadz? Ingat
ingat dosa, sering-sering ingat dosa. Maka semalam waktu ujian satu lisan, saya tembak langsung. Pernah pacaran enggak? Pernah Ustaz. Kapan pertama kali ciuman? Oh, segitu kan laki-laki. Hehehe. Berapa kali pacaran? Berapa cewek Muslim? 7 Ustaz. Banyak nggak cewek 7? Tampang ente macam ini bisa 7? Hehehe. Ya kan? Kapan kali pertama kali ciuman? SMA. Itulah dia membuat hafalan yang tidak naik-naik. Kalau yang tidak nambah-nambah. Itu dia. Pernah pacaran nggak? Hai, tak punya pacar Ustaz. Tapi sudah banyak cewek yang kucium Ustaz. Lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Nah, kelihatannya sepele itu bos. Itulah buat hafalan Quran tak naik-naik. Itu tak nambah-nambah, tak pintar-pintar. Setiap majelis ngantuk. Punya karya dikasih kerjaan tak bisa-bisa. Maka langkah nomor 1, ingat itu, direview. Ditarik yang dosa. Bayangkan, tarik. Kalau ini belum diampunkan Allah, di macam manalah saya jumpa sama Allah. Karena semua film kita akan diputarkan Allah. Nah, kenapa itu butuh dirilis? Biar kita selalu ingat dosa. Perasaan selalu ingat dosa itulah yang mendatangkan cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Rasa ingat dosa tuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang datang kepadanya dalam keadaan merasa berdosa. Nah, butuh dilatih, butuh ditarik, butuh manajemen. Nah, maka ingat-ingat hal tersebut. Ya Allah, bodohnya aku dulu, ngapa aku begitu ya Allah. Oh, ingat zaman-zaman jahiliyah. Sekarang ya Allah, kalau orang tuh tahu di balik nikopku dulunya aku ya Allah pakai celana lebih panjang bajunya ketimbang celana ya Allah. Nah, kan banyak sekarang model terbaru tuh. Ya kan, model model apa tuh? Model pakaian, baju sampai ke bawah, celana tak nampak. Apa namanya istilahnya? Oh, saya, apa? Oh, tahu tuh ya wanita. Itu ada gitu kostum itu. Apok size, oversize. Nah, model akhir zaman Kiai, bukan. Model neraka jahanam. Kalau ingat zaman dulu, ya Allah, ada salah satu. Kalau ingat-ingat waktu itu ada kawan kita lah pokoknya. Zaman-zaman dia jadi entertainer. Ya kan pakai gitulah pakaiannya. Lebih panjang bajunya, celana tak nampak. Baik, apa kau masuk KP tak bercelana nih? Udah tuh. Nah, sampai segitunya kawan-kawan. Nah, coba ditarik itu. Jadi bukan untuk jadi menakut-nakuti diri ataupun untuk menjadi membangun traumatik, bukan, tapi menimbulkan rasa dosa sehingga kita takut. Yang dosa ini masih banyak ya Allah, cuma aku mau bikin dosa yang lain lagi, gitu loh kawan. Dosa ini belum tentu di-approve Allah. Jangan-jangan tadi lah tuh, apa buktinya apa buktinya belum diampunkan Allah? Belum selesai episode kesusahan kita. Kalau susah tuh sebentar, itu namanya ujian. Tapi kalau jangka panjang, azab, dan itu belum diterima proposal ampunan kita, kawan. Sekolah 3 tahun. Ujiannya berapa hari? Jadi ujian. Nggak nyaman kan ujian? Belajar, pusing, stres. Betul nggak? Tapi kalau sekolah 3 tahun, ujiannya 4 tahun. Apa namanya tuh? Hah? Gak usah sekolah. Atau salah pilih sekolah dia. Nah, ada yang salah berarti. Nah, maka apa yang ditarik? Jangan-jangan proposal dosa saya. Proposal tobat saya belum keterima ya Allah. Maka dirilis, ditulis, diingat. Nah, waktu kemarin tuh, saya kan lihat, tidak 2 tahun mondok. Hafalan 2, masih 1 juz. Setengah juz, tanya bolak-balik tak bisa. Jadi apa ente? Abi ini sibuk gak? Kerja gak? Atas izin Allah. Bisa gak meluangkan waktu untuk nambah hafalan? Belum lagi nanti kita berbini, belum lagi kita nanti punya anak, belum lagi mikirkan itu tak nambah-nambah hafalan. Langsunglah dapat insek, jangan budak ini.
Benar ternyata 7 ceweknya di masa lalu. Masih ada cewek enggak? Enggak ada Ustaz. Bahkan yang ahwatnya saya minta pengasuh tanya strike. Afwan, agak sorry to say, masih perawan enggak ente? Penting. Itu kata Cica. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menghinakan, untuk mengeluarkan, menimbulkan rasa kesadaran. Iya ya, besar dosaku di masa lalu. Gitu loh kawan-kawan. Sampai timbul perasaan itu. Astagfirullahaladzim, banyak dosaku di masa lalu. Nah, sehingga itulah jadi motivasi untuk beriman, sungguh-sungguh belajar Al-Quran, dan itu jadi motivasi untuk beramal soleh. Nah, maka dosa, kesalahan, maksiat, kesusahan, itu harus dikonversi jadi energi. Itu kenapa aku sungguh-sungguh untuk, baru dia bisa merasakan surat 3, 133. Sungguh-sungguh, bergegas, ngejar Allah. Inilah kenapa mengejar ampunan Allah itu segera. Berarti orang yang segera kejar ampunan Allah itu dikarenakan tadi, dia punya bahan bakar, dia punya energi, dan energi terbaik untuk mengejar Allah itu energi bertobat kawan-kawan. Dan itu kenapa Allah menyebutnya aku mencintai orang-orang yang bertobat. Oke, nah maka jangan lompat sekali lagi ya, urutannya tetap tobat. Nah, tobat di dimensi ini dibetulkan loh nih. Rilis benar-benar, ingat dosa. Ingat tak waktu klik suruh nulis sampai junjam-junjam. Aku neraka, udah mau mati. Nah, perasaan itu tuh harus dibawa setiap hari. Itu tuh kayak kapan tiap hari berterasi. Ya kan? Gimana Bunda Nining waktu ditutup mukanya pakai kain kapan? Ampun ya Allah, jangan ya Allah. Belum selesai ya Allah. Masih ada utang 100.000 ya Allah. Masih ada utang ujian sama kiai ya Allah. Gitu ada. Ya kan? Nah, maka yang harus dirilis ini lagi. Yang dirilis adalah perasaan tobatnya dulu, yang kumpulkan energinya. Ingat, pernah ngapa kita. Nah, sama-sama tadi itu, yang satu gara-gara aborsi. Nah, ada salah satu sahabat saya, kalau ini kisah ada pernah ditulis, jadi saya ceritakan, Bang Sabtuari Sugiarto, tahu kan? Mas Sabtuari. Nah, yang punya tengkleng Hoha. Di puncak kejayaannya, ya kan? Terkenal jadi pemenang wirausaha muda mandiri, pembicara di mana-mana, terkenal sekali usahanya jogis, tempat sablon daripada merchandise. Sampai satu ketika orang udah ingatkan, saat ditelepon, ada salah satu guru saya, pakar tentang praktisi pengusaha tanpa riba, jangan lagi pakai hutang riba, jangan, tidak ngaruh. Lalu lihat sukses kok, bisnisku lancar. Nah, itulah karena ngelihatnya pakai akal terbatas. Iman itu luas, iman itu tanpa batas. Itu bisnis aku ngutang tidak masalah kok, bisa aku bertumbuh. Sampailah guru mengingatkan tak masuk akal, tak masuk kepalanya. Sampai ngisi di Bogor waktu itu sama panitia Bogor pas lagi nyetir Bang Sabtuari. Bang Sabtuari kan sekarang sudah terkenal. Di mana-mana, masuk media dan sebagainya. Kira-kira apa lagi impiannya, Mas? Beliau langsung bilang, apalagi impian yang diinginkan orang yang 7 tahun menikah tapi belum punya keturunan? Sama, satu karena aborsi. Lalu, karena yang ngomong nih driver levelnya, orang yang tak punya kepentingan. Justru orang tak punya kepentingan tuh kadang ngomong tajam. Jangan-jangan Mas, sampean nih belum punya anak gara-gara riba. Kata dia, kayak dia cerita sama saya, itu kayak kena petir di siang hari. Maksud sampean? Nah, sampean kan jadi ngajarkan utang riba dan sebagainya. Itu loh penyebabnya. Saya sih memang enggak sepaham itu, tapi itu yang pernah saya belajar. Pulang itu merenung, sakit perut ya, dari Jakarta terbang ke Jogja, lama ngerenung. Tidak lama kemudian telepon 1 jam sama guru saya, sampai dijelaskan apa terlibat, dan dia putuskan untuk tutup semua utang ribanya, jual semua asetnya. 2 bulan setelah dia tobat, positif istri.
Jadi betul enggak? Kalau penghalang rezeki itu dosa. Betul? Nah, dua dosa tadi itu, yang ada 4 kata, satu zina, satu riba, itulah yang bikin banyak orang sangsut hidupnya. Banyak bikin orang kacau balau. Maka saya tuh paling peka tiba-tiba lihat ada motor baru. Hah, udah lunas motor ini nih. Jangan antum jadi pembawa bala. Hah? Nah, itulah kena pangkung. Bukan motor kami bang, ketulah motor abang kami. Tapi lama gak ada diambil abang. Maka sakit pala ulang kan. Langsung demam dia. Selalu azab diturunkan Allah ketika perintah sudah datang. Begitu ya. Nah, maka yang mau saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar, ya kan? Satu tadi, rilis, ingat-ingat terus dosa yang pernah dibuat, sehingga itu jadi energi untuk kita takut bikin dosa lagi. Dan ingat indikatornya, kalau ujian itu sesaat, kalau azab tuh agak lama, agak panjang. Nah, maka jangan-jangan yang harus di cross check kawan-kawan, ya kan? Yang harus dipahami, jangan-jangan aku nih masih dalam dimensi azab, jangan-jangan proposal tobatku belum keterima sama Allah, ya bang. Nah, maka kalau belum tahu keterima sama Allah, ndak bisa lepas 3 bumbu ini. Rilis lagi, ingat-ingat lagi dosanya. Semakin teman-teman dalam untuk merilis dosanya, makin dalam mengingatnya, makin detail ingat maksiatnya, kapan, di mana, sama siapa, waktunya, bulannya, waktu umur berapa, sampai antum menangis ingat, ya Allah, bodoh, astagfirullahaladzim, itu akan beda energi datang. Ya Allah, sanggup bagi aku menuliskan catatan dosa nih Allah, banyak dosa aku nih ya Allah. Rasa-rasa kepedean aku nih minta bahagia, padahal ini saja belum engkau ampunkan, ini saja sudah mencederai engkau ya Allah. Gitu kawan-kawan. Sehingga itulah yang membuat kita bersegera mengejar ampunan Allah, melewati pintu iman dan berbuat kebaikan. Itulah yang membuat kita itu, dan itu juga yang membuat saya, Kak Mira, belajar gitu ya. Ya, transaksional kita ini sama Allah. Karena punya energi itu, beriman dan berbuat kebaikan. Kalau antum tanya, kenapa BN, Kak Mira, Bang Kiki, cara berhenti-berhentinya? Karena dosa kami banyak di masa lalu, gitu loh kawan-kawan. Sadar diri dan sadar dosa. Ya kan? Saya ngebanting sederhana ya Allah, harusnya aku udah selesai umur segini 30 juzku ya Allah. Kenapa lambat? Nah, gitu, itu level saya gitu loh. Beda-beda masing-masing, tinggal tergantung antum. Nah, sehingga ketika antum bisa mengkonversi tentang ingat dosa, ingat detail dosa tadi itu, mana kan perintahnya berbuat baik. Namanya berbuat baik itu ada transaksional nggak kira-kira? Tak ada. Namanya berbuat baik itu sesuatu yang kita lakukan tanpa berharap imbalan apapun selain balasan daripada Allah. Sehingga akhirnya kita semangat nolong orang. Kita berburu tentang buat baik. Nah, ya kan? Ini tiba-tiba ada nur kamera, curiga kali. Jangan-jangan dia semalam ingat dosa. Ya kan? Nah, bagus jadinya. Tinggal tambahkan nanti, live kan ke Facebook, IG, dan sebagainya. YouTube. Nah, jadi itu jadi energi kawan-kawan. Kadang-kadang, ini terakhir ya, kadang Allah pun izinkan kita berdosa supaya kita betul-betul menghamba. Allah izinkan kita berdosa. Kok gitu, Bang? Kok gitu, Ustaz? Buka surah 2. Coba kita lihat. Ayat 30 Allah deklarasikan untuk mengangkat Adam sebagai pemimpin. Kalau misalkan kita mau diangkat jadi kepala rumah sakit. Oke? Kepala rumah sakit. Amin. Tak ada amin pula. Kebetulan yang bekerja dosen yang menguji dia. Jadi kepala rumah sakitnya. Lalu secara otomatis kan kita kawal Kak Vita ini agar track recordnya, namanya bagus gitu loh.
Logikanya demikian dalam hukum manusia. Tapi ini kebalik dalam hukum Allah. Ternyata begitu Adam deklarasikan, justru di ayat 35-nya, ya kan, iblis menggoda Adam dan Allah bisa enggak nyentil iblis? Jangan kacau tuh. Itu orang aku nugaskan dia, bisa enggak kayak gitu? Tapi kalau Allah tetap izinkan, Bisa. Oke, ini nih, coba lihat ya. Kalau kita lihat di ayat yang lain, di surah 19:83 tentang bagaimana cara iblis itu datang, setan itu dikirim kepada orang-orang yang kafir. Adam kafir nggak di sini? Enggak. Lihat lagi di surah As-Suara, surah 26. Kita lihat bagaimana cara setan datang. Ayat 215. Oke. Mantap ya. Jadi iblis itu dikirimkan Allah, nah ini ya. Setan itu turun kepada pendusta dan banyak dosa. Adam udah berdusta dan berdosa di sini. Enggak kan? Nah, berarti Allah tidak gunakan jalur pengiriman. Jadi setan itu dikirim Allah, satu kepada orang kafir yang nolak kebenaran, yang kedua pada pendosa yang suka berdusta. Adam nih makhluk masih fresh, manusia masih fresh. Lalu kok kenapa Allah biarkan Adam tergoda sama iblis? Kira-kira ngapa lah? Kenapa kira-kira? Hah? Biar bisa membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman, Pak Kiai. Masya Allah, sejuk sekali jawabannya. Supaya tinggal Adam diusir. Kemudian jadi pelajaran, oke. Kan jadi pelajaran jelek. Nah, ternyata tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini, kawan-kawan, yang tanda kutip dapat hadiah surga tanpa pernah melewati proses minta ampun sama Allah. Sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman pernah minta ampun gara-gara lalai. Sehebat-hebatnya Nabi Yunus benar pernah minta ampun. Nah, jadi kabar baiknya adalah bisa jadi maksiat dosa yang kawan-kawan lakukan adalah jalan untuk teman-teman mendapatkan cintanya Allah. Allah mencintai orang yang bertobat. Tapi harus pandai mengolah energinya. Nyambung tadi tuh, tobat itu kayak kotoran. Tapi kotoran itu begitu diolah, bisa jadi gas amonia, gas yang bermanfaat, bisa jadi pupuk, betul lah. Kalau tak bisa diolah malah bau dia. Jadi di sini lagi tetap menunjukkan tak ada peristiwa yang sia-sia Allah ciptakan. Bukan berarti sudut pandangnya bikin dosa lagi, biar aku banyak. Salah lah. Iya kau masih hidup. Artinya kesalahan, kehilapan di masa lalu kalau disederhanakan jadi jalan untuk mendapatkan cintanya Allah. Coba ulangi, kesalahan di masa lalu, dosa di masa lalu, jalan untuk dapatkan cintanya Allah. Cintanya Allah. Maka habis ini rilislah. Oke. Begitu kawan-kawan, harus dirilis. Tidak cukup langsung melompat dan harus tiga-tiganya kerjakan. Bertobat, beriman, lakukan banyak amalan. Maksudnya banyak iman tuh ya puasa, ya bangun malam, ya berzikir, terus perbanyak amalan atau perbuat kebaikan. Tapi kata kuncinya tobatnya. Banyak orang langsung melompat, imannya keren, amalnya keren, tapi energi tobatnya, energi merilis dosanya yang tidak keren, sehingga dia ngerasa akhirnya tidak powerful. Ingat dosa, makin kon ingat detail, makin teman-teman punya energi. Oke? Dan setelah ingat, berdamailah ya Allah. Izinkan aku, lindungi aku agar tak mengulangi lagi dosaku, maksiat aku. Takut aku ya Allah. Gitu. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga
Memang tidak tayang screennya. Semoga kita semuanya Allah karuniakan terjaga daripada segala dosa-dosa yang baru. Jangan sampai dosa yang lama saja belum diampunkan, ini kita nambah dosa yang baru. Apa yang menghalangi karunia Allah kepada seorang hambanya? Apa? Dosa. Kalau kita terus bagaimana? Selalu ada apa? Selalu ada solusi di balik introspeksi. Kalau sakit fisik harus ngapain? Kalau sakit rezeki, dosa check up. Lalu apa kontributor maksiat paling besar buat orang menjadi hina dan susah? Syirik, bunuh, zina. Oke, kalau sudah terlanjur macam mana? Taubat. Tobat. Ingat-ingat dosa. Ingat dosa dan ingat mati. Ingat apa? Ingat dosa dan ingat mati. Coba dalam sendirian dirilis gitu. Mana dosa sama manusia, cepat minta maafkan. Mana pernah punya pacar 20 waktu dulu bikin grup pesan siaran. Babe, I'm sorry to say, I'm sorry to say, I'm sorry to say. Gitu kawan-kawan, dapat sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Allah cabut noda hitam maksiat catatannya di kita, dan kita ditakdirkan bisa merasakan seutuhnya jatah rezeki kita. Amin. Oke? Ya Allah. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Oke, insyaallah mohon doanya. Saya nanti sore bersama Ustaz Kiki, Bang Ican, Bunda Mira, Umi Rasid akan terbang ke Dubai. Transit dulu, ada silaturahmi juga bersama imam di Dubai sana. Kalau memungkinkan Zoom, nanti kita Zoom di depan Burj Khalifah. Masya Allah, ya kan, sama Pandem Beach. Amanillah, Kiai. Iya, amanillah. Jangan lupa Kiai, agar silaturahmi tak terputus, pinjam 100 Kiai. Gitu lah dia. Orang-orang. Oke. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, berkah selalu, senang bisa terus, semoga istiqomah dalam ketaatan. Makasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Berkah buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.